Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anakku yang soleh-soleha, apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, dan salam serta salawat juga semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta kita sekalian pengikutnya. Anakku yang soleh-soleha, hari ini kita akan belajar PAI kelas 5 tentang makna Quran surat At-Tin. Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Baik, anakku yang soleh-soleha, pasti semuanya sudah hafal kan surat At-Tin? Mari kita bersama-sama membacanya kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Oke, anakku yang soleh-soleh, kita lanjutkan ya. Surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran, di mana surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Di mana surat At-Tin turunnya di kota Mekah, sehingga surat At-Tin tergolong surat Makkiyah. At-Tin artinya adalah buah tin, sesuai dengan di ayat pertamanya, di mana surat At-Tin turun setelah surat Al-Buruj. Baik, anakku yang soleh-soleha, kita lanjutkan lagi ya. Kita akan lanjutkan dengan kandungan pokok surat At-Tin, di mana kita akan jelaskan per ayat kandungan masing-masing surat At-Tin. Di ayat pertama kandungan pokok surat At-Tin menjelaskan tentang bahwasanya buah tin itu banyak terdapat di Damaskus atau Suriah. Sedangkan buah zaitun ini banyak terdapat di daerah Palestina. Di mana buah At-Tin dan buah zaitun adalah buah yang sangat bagus dan memiliki banyak manfaat. Silakan anak soleh-soleha bisa melihat, membaca apa saja manfaat buah tin dan buah zaitun di buku paketnya di halaman 7, atau bisa juga di searching atau melihat khasiat manfaat buah tin dan buah zaitun di internet. Oke, anakku yang soleh-soleha, kita akan lanjutkan kandungan pokok surat At-Tin di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, ini menjelaskan tentang Bukit Tur, atau nama lainnya Bukit Tur Saina atau juga disebut Bukit Saina. Ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Nama Saina disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-20, di mana kurang lebih artinya, dan kami keluarkan pula pohon yang tumbuh di Bukit Tur Saina yang menghasilkan minyak dan menjadi kuah bagi orang-orang yang makan. Kemudian anakku yang soleh-soleha, dahulu Bukit Saina menjadi tempat ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam dengan pembicaraan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan pembicaraan makhluk lainnya. Di bukit itu pula Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi mendakwai Firaun yang sangat melampaui batas. Selain itu,
ketika malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Oke, anakku yang soleh-soleha, kita lanjutkan lagi kandungan pokok surat At-Tin di ayat ketiga. Di ayat ketiga ini menjelaskan bahwasanya maksud dari negeri yang aman ini adalah kota Mekah. Barang siapa memasuki kota Mekah, pasti dia dalam keadaan aman. Di kota Mekah juga inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi akhir zaman Khatamul Anbiya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi kandungan pokok surat At-Tin di ayat yang keempat. Di ayat keempat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan buah tin, zaitun, tur, saina atau tur saina, dan kota Mekah, bahwa manusia itu benar-benar tercipta dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi anakku yang soleh-soleh ya, proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain, di mana manusia ini memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Jadi, kita ini sebagai manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri nikmat ini dengan melakukan ketaatan agar kenikmatan tersebut tetap terjaga, bahkan insya Allah akan bertambah. Anakku yang soleh-soleha, kita lanjutkan kandungan pokok surat At-Tin di ayat yang kelima. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita manusia. Di mana walaupun kita manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, kita manusia pun dapat turun derajatnya menjadi hina. Di mana kita bisa turun menjadi hina apabila kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita tidak mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu, anakku yang soleh-soleha, kita jangan lupa ya untuk terus bersyukur atau mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi anak yang soleh-soleha kandungan pokok surat At-Tin di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 ini dijelaskan siapa saja yang diberikan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman, amal soleh, dan akhlak yang utama dan tinggi, maka bagi mereka kedudukan yang tinggi dan pahala yang tiada putus-putusnya, bahkan kebahagiaan yang berturut-turut dan kenikmatan yang melimpah dalam keabadian yang tidak sirna, kenikmatan yang tidak berubah, makanan yang mungkin lezat, dan keteduhan di surga yang kekal. Nah, jadi ini ayat ke-6 tentang insya Allah orang yang senantiasa bersyukur nikmat Allah dengan keimanannya, beramal soleh, dengan akhlaknya yang mulia, insya Allah akan mendapatkan janji Allah itu surganya Allah. Baik, anakku yang soleh-soleha, kita lanjutkan lagi kandungan pokok surat At-Tin di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7, salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan manusia dari sesuatu yang tidak ada sama sekali. Dengan itu, mestinya manusia yakin bahwa Allah lebih mampu untuk sekedar membangkitkan dan mengembalikan dirinya yang sudah ada kelak di hari kiamat, lalu membalas apa yang telah manusia lakukan dahulu di dunia. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Baik, jadi kita yang beriman meyakini tentang hari kiamat sehingga kita baik-baik melaksanakan amal soleh agar tidak terjerumus dalam dosa dan kehinaan, dan sekali lagi bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, anakku yang soleh-soleha, kita lanjutkan di kandungan pokok surat At-Tin di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Apabila manusia melakukan perbuatan dosa, maka ia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa yang ia lakukan. Nah, di mana ayat ini mengandung dua makna, yaitu yang pertama, Allah adalah hakim yang seadil-adilnya, tidak pernah sedikit pun menzalimi seorang pun dari hambanya, maha suci Allah dari sifat zalim. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang sebijak-bijaknya, tidak akan pernah sia-sia membiarkan manusia dicipta begitu saja tanpa diperintah, dilarang, dibalas dengan pahala, dan dibalas dengan siksa. Maha suci Allah dari sifat sia-sia.
Demikian anakku yang soleh-soleha, penjelasan Ustadz terkait tentang makna Quran surat Atin. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.